Sebelum menentukan pilihan, ada baiknya Anda harus mengerti apa sisi baiknya dan juga apa sisi kekurangannya dari pilihan yang akan Anda jalankan. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 kelebihan dan 4 kekurangan dari usaha toko listrik. Jadi pastikan jangan skip video ini dan tonton sampai selesai. Ya, kita langsung saja kita bahas apa kelebihan dari usaha toko listrik. Kelebihan yang nomor satu yaitu 90% lebih barangnya itu tidak ada kedaluarsa. Jadi hanya sedikit sekali produk-produk yang beresiko untuk rusak sebelum terjual, yaitu terutama untuk produk-produk yang mengandung baterai atau aki kering. Itu pun untuk kelas harga yang sangat murah, itu biasanya memang agak rentan rusak. Tetapi secara umum produk-produk alat listrik ini sangat tahan lama. Kelebihan yang nomor 2 yaitu usaha ini merupakan bisnis yang tahan krisis. Ya, jenis usaha yang satu ini terbukti tahan krisis karena secara dasar produk-produk yang dijual di toko listrik ini adalah merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang kebutuhan semua rumah, tidak memandang kaya ataupun miskin. Jadi secara garis besar produk-produk alat listrik ini merupakan barang kebutuhan. Kemudian yang nomor 3 yaitu produk yang dijual merupakan produk rutin. Jadi secara sederhananya orang belinya itu nggak pakai mikir. Jadi ketika mereka butuh peralatan listrik itu biasanya akan langsung berapapun harganya itu mereka beli asalkan mereka butuh. Jadi para penggunanya jarang mengulik tentang spek-spek yang dibutuhkan, tidak seperti halnya barang-barang elektronik seperti laptop, televisi, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan yang nomor 4 yaitu bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Jadi karena proses pengenalan usaha di awal-awal ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, ini adalah kesempatan untuk Anda semua apabila tidak memiliki budget yang langsung besar, ini bisa bertahap untuk urusan belanja barang. Ini terbukti karena banyak mitra kami yang memulainya dengan modal yang relatif kecil, tetapi mereka berhasil berkembang lebih baik dari waktu ke waktu karena rutin mengorder secara bertahap. Kemudian yang nomor 5 yaitu jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang low skill. Jadi secara umum Anda tidak perlu yang namanya ngiklan. Anda tinggal mempelajari produk-produk yang dijual seperti speknya, kemudian ukurannya, dan juga harga-harganya. Nah, sekarang kita bahas apa kekurangannya. Yang nomor 1 yaitu selalu butuh modal. Ya, karena ini basicnya adalah toko offline, toko barang-barang kebutuhan, jadi kita selalu butuh yang namanya stok barang. Yang otomatis ini berarti kita selalu butuh modal. Kemudian kekurangan yang nomor 2 yaitu kalau teman-teman ini salah nyetok barang itu bisa menyebabkan bangkrut dengan cepat. Jadi untuk nomor 2 ini teman-teman harus ekstra hati-hati dalam urusan menyetok barang. Kemudian kekurangan yang nomor 3 yaitu varian yang sangat banyak dan juga banyak produk yang serupa. Serupa tapi tak sama, beda merek, beda spek, beda merek, beda harga. Inilah yang banyak membingungkan orang, terutama untuk Anda yang masih pemula. Kemudian kekurangan yang nomor 4 atau yang terakhir yaitu berpotensi lebih sering dihutang orang. Nah, untuk urusan nomor 4 ini juga teman-teman harus berhati-hati karena biasanya semakin kita itu banyak dikenal masyarakat, stok kita semakin melimpah dan pelanggan kita banyak, itu juga akan banyak orang-orang yang berhutang kepada usaha kita, kepada bisnis kita. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari usaha toko listrik. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan sekaligus mencerahkan kepada teman-teman yang masih ragu untuk membuka usaha toko listrik. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan sampai jumpa di video selanjutnya.